Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perjalanan ini adalah perjalanan lanjutan dari tanggal 17 Agustus. Ya sudah hampir sebulan ya. Cuma masalahnya bukan pada lamanya perjalanan yang sudah dilalui, tapi ini masalah informasi mengenai tarif perjalanan yang saya lakukan. Pas adzan maghrib ini saya berada di Cileunyi. Tapi sebelum naik bis saya seperti biasa ke arah belakang dari perhentian Cileunyi. Nah, di sini ada nasi goreng Mas Limi. Harganya standar 15.000 untuk semua jenis makanan. Ada nasi goreng, mie rebus, mie goreng, kue tiaw dan sebagainya. Nah, saya pesan nasi goreng. Setelah itu saya langsung menuju ke perhentian bis dan sudah menunggu Prima Jasa Garut Lebak Bulus. 18.25 bis mulai berjalan menuju ke tol Cileunyi, khususnya ke pintu gerbang tol Cileunyi. Sebagai bis ekonomi maka konfigurasi bangkunya adalah 2-3. 2 di kiri, 3 di kanan. Kenapa demikian? Karena yang sebelah kiri ini adalah pintu masuk penumpang. Jadi dengan baris yang lebih ringkas, maka penumpang akan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan tempat duduk. Ataupun ketika dalam kondisi darurat, maka evakuasi akan lebih mudah dilakukan. Nah, seperti biasa, yang namanya bis ekonomi ini selalu mencari penumpang walaupun di jalan bebas hambatan seperti jalan tol. Seperti kali ini, Prima Jasa menaikkan penumpang dari tol di sekitar Kupu. Dan ternyata banyak juga yang naik dari sini, teman-teman. Perjalanan kita lanjutkan kembali. Dan ternyata juga banyak perhentian-perhentian atau tempat menaikkan penumpang di sepanjang tol ini. Biasanya di tempat-tempat di mana ada flyover atau jembatan penyeberangan. Di bawahnya biasanya ada orang yang mau naik. Nah, ini juga penumpang jarak pendek. Oh ya teman-teman, untuk tarif dari Cileunyi menuju ke kota Jakarta itu tarifnya 60.000. Dan kita masuk di rest area 125 untuk dilakukan kontrol di sini. Selain kontrol juga di sini menaikkan penumpang. Tetapi tidak melakukan pengisian bahan bakar. Nah, ini suasana di rest area 125. Seperti biasa, ini kru bis memberikan atau mengesahkan manifest penumpang yang biasa disebut sebagai DP. Dan penumpang kali ini tidak begitu penuh, hanya sebagian saja. Jadi saya masih bisa mengokupasi tempat duduk dengan cukup nyaman. Oke, selesai pengesahan DP, kita lanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Pasar Rebo.
Tapi ini entah kenapa tadi Pak kondekturnya malah jalan ke depan, sepertinya menemui seseorang. Dan kita lanjutkan kembali, kita keluar dari rest area 125. Teman-teman, dulu saya mendapatkan info dari seorang perubis antar kota antar provinsi yang mengatakan bahwa jika turun di KM 125 ini harus berhati-hati karena ada barang yang suka hilang dari kita. Tapi mungkin sekarang sudah cukup aman ya, beda dengan zaman dulu. Info tersebut saya peroleh dulu sekali sekitar sebelum 2020 lah ya. Nah, di sini kita ngantri tapi ternyata tidak isi solar. Ternyata untuk yang mengesahkan manifest atau DP itu ada di sini. Nah, ini kontrolnya ternyata di sini. Jadi tadi kita berhenti itu petugas kontrolnya nggak ada, adanya di sini dari pihak Prima Jasa. Nah, di sini ternyata bis ini juga bisa cukup kencang teman-teman, bisa lari cukup mengejar waktu gitu ya. Dan kita keluar di pintu tol Cempaka Putih. Dan kita sampai di Pasar Rebo. Nah, sampai di Pasar Rebo ini sekitar jam 21 atau jam 9 malam. Dan perjalanan dilanjutkan dengan naik Transjakarta atau busway. Saya ke arah Pasar Senen, tetapi melewati Kampung Melayu. Dan itu saja teman-teman perjalanan singkat saya. Oh ya, kalau dibandingkan dengan Karunia Bakti, bis ini lebih murah ya, karena Karunia Bakti itu termasuk eksekutif walaupun bisnya kecil. Tarifnya 80.000. Jadi Prima Jasa ini lebih murah 20.000. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak. Jumpa lagi kapan-kapan. Salam.